Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah membimbing kita, menuntun kita sampai detik dan saat ini. Semoga energi yang kita isi selama di bulan Ramadan kemarin, vitamin yang telah kita konsumsi selama bulan Ramadan kemarin, bahan bakar yang telah kita persiapkan dan kita isi di terminal Ramadan kemarin cukup untuk kita melanjutkan perjalanan 11 bulan yang akan datang. Ya Allah, berilah kemampuan untuk hamba yang senantiasa bersyukur kepada Engkau, dan jadikanlah hamba manusia yang terus bersyukur sampai hamba menghadap Engkau ya Rabbal Alamin. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa setiap ibadah ada esensinya. Ketika kita sholat, yang sebelumnya bahwa setiap kewajiban ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, sekali lagi itu bukan untuk Allah, juga bukan untuk yang lain, tetapi semata-mata untuk kita. Dari rutinitas, bisa dikatakan kewajiban yang setiap hari kita lakukan kalau kita jadikan rutinitas. Tetapi kita berharap bukan hanya rutinitas yang kita lakukan, melainkan keperluan dan kebutuhan kita terhadap ibadah. Dari sholat yang kita kerjakan, itu menggembleng diri kita supaya kita mempunyai komitmen. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah. Ini yang pertama kali tertanam ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan hanya ucapan di lidah, tetapi pembenaran dalam hati dan juga refleksi pengamalan setiap perbuatan kita. Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Subhanallah. Ketika hal ini diperkuat oleh yang namanya sholat. Dalam sholat kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu satu komitmen yang tidak akan terlupakan. Kemudian sholat membuahkan hasil buat kita, agar kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menyembah yang lainnya. Ketika takbiratul ihram kita berucap Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, Allah maha besar, Allah maha besar yang paling besar, Allahu Akbar kabir yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar kecuali Allah. Dan itu pun kumandang yang kita utarakan setiap malam takbir atau malam Idul Fitri atau Idul Adha. Tidak ada yang lebih besar kecuali Allah. Allah maha besar, Allah maha besar. Tidak ada yang lebih besar kecuali Allah. Semuanya kecil selain Allah. Itu kumandang yang luar biasa. Merefleksikan kepada diri kita, apapun yang ada di dunia ini, baik itu uangkah, duitkah, manikah, dolarkah, ringgitkah, pound sterlingkah, semuanya itu kecil. Yang besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak menyembah duit, kita tidak menyembah uang, tapi yang kita sembah adalah Allah. Dan ini perlu proses dan pembuktian. Meskipun realitanya banyak di antara kita karena mengejar keuntungan sedikit akhirnya tidak sholat. Na'udzubillah. Atau juga di antara kita yang mempunyai ambisi. Nah, kalau obsesi lain, tapi ambisi ini sudah negatif, sudah tidak baik. Mempunyai jabatan tertentu karena konotasinya, ya, konotasi atau refleksi daripada setiap jabatan adalah gaji yang besar. Tidak lain adalah termasuk hubbud dunia, cinta pada dunia, penyakit yang paling berbahaya. Jabatan, kita menyembah jabatan kita. Tanpa jabatan, ya Allah, tidak ada apa-apanya kita. Nah, oleh karena itu jabatan pun bukan Tuhan. Yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini refleksivitas yang perlu kita latih dari sholat. Inna sholata tanha anil fakhsha wal munkar wal bagh. Kita sebagai manusia yang tidak luput dari dosa dan kemaksiatan. Hawa nafsu, syaitan terus mendorong kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Tetapi dengan adanya sholat, kita dapat mengantisipasi dari perbuatan keji dan munkar. Justru menjadi kita beribadah semata-mata karena Allah dengan berasaskan takwa, takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita memahami refleksi ataupun esensi daripada sholat yang kita sering lakukan, kita sering berdoa di dalamnya, kemudian dengan apa yang ada kita berusaha semaksimal mungkin untuk merefleksikan ibadah yang kita kerjakan ini semata-mata kebaikan untuk kita. Kemudian bukan hanya sholat yang kita perlukan, kewajiban-kewajiban yang lain seperti zakat. Zakat pun adalah
untuk membersihkan harta benda kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung bagi orang yang sudah membersihkan zakatnya, dan sangat merugi, sangat cilaka bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Masya Allah, fatukwa bihi jibahuhum. Nanti kalau orang yang tidak mau bersedekah, yang tidak mau berinfak, masuk ke dalam akhirat, langsung Allah terima ke dalam neraka. Yang Allah perhatikan pertama kali adalah penyesalan antara fakir miskin ketika dia tidak mau mengeluarkan sedekah untuk fakir miskin. Fatukwa biha jibahum. Maka Allah meneriska jidat-jidat mereka, punggung-punggung mereka yang selama di dunia mengecewakan kaum fakir miskin, apalagi anak yatim. Ya Allah ya Karim, spontanitas. Makanya ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, yang paling pertama kali disesali oleh manusia adalah dia tidak mau bersedekah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Lihat, ketika mereka sudah meninggal dunia, ya Allah, undurkanlah ajalku sebentar saja. Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Maka kami akan bersedekah dan kami akan menjadi orang yang soleh, ya Allah. Lihat, penyesalan yang sangat luar biasa. Dia menginginkan bersedekah kembali ketika hidup. Dari dasar ini, zakat itu sangatlah perlu, sangatlah penting sebagai esensi kita mempertajamkan rasa sosial kita selama di bulan Ramadan. Oh, tidak enaknya lapar. Oh, tidak enaknya haus. Oh, tidak enaknya berkekurangan. Bedanya ketika kita ingin makan, ada makanan. Meskipun lapar, tapi kita memang tidak mau makan. Ketika kita ingin minum, ada minuman. Karena kita tidak mau minum, jadi merasa haus dengan lantaran puasa. Tetapi kalau mereka fakir miskin, du'afa, mereka ingin makan, tidak ada makanan, pengen beli tidak punya uang. Mereka ingin minum, kehausan. Ya Allah ya Karim, pengen beli tidak punya duit. Kehausan mereka, tajam rasa sosial kita, diasah kesosialan kita. Oh, kalau gitu, mempertajam rasa sosial dengan mengeluarkan sedekah, infak, zakat, dan lain sebagainya, menjadi amal yang terbaik buat kita. Subhanallah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang paling banyak mengeluarkan sedekah. Kita termasuk orang yang paling banyak mengeluarkan zakat. Kita termasuk orang yang paling banyak mengeluarkan infak, baik untuk keluarga kita ataupun untuk orang lain. Ya Allah, berilah kami keluasan rizki. In kana rizki fis sama fa'anzilhu, in kana rizki fil ardi fa'akhrijhu. Ya Allah, seandainya rizki saya ada di langit, turunkan ya Allah. Seandainya rizki saya ada di bumi, keluarkan ya Allah. In kana ba'idan faqarribhu, seandainya rizki saya jauh, dekatin ya Allah. In kana rizki qalilan fakabbirhu wa katsirhu. Ya Allah, jika seandainya rizki saya sedikit, banyakin ya Allah. Perbesar ya Allah rizki saya. Lanakunanna minas shodiqin, minal mutasaddiqin. Dan sudi kiranya kau jadikan hamba orang yang banyak mengeluarkan sedekah, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.